Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang amil-amil yang nantinya dia masuk ke dalam susunan mubtada khobar. Dan ketika amil-amil ini masuk ke dalam susunan mubtada khobar, maka hukum dari mubtada dan khobar itu ada yang terhapus. Sini Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab tentang amil-amil yang masuk 'alal mubtada'i wal khabar, atas mubtada dan juga khabar. Perlu kita ketahui ada tiga macam amil nantinya sebagaimana dikatakan di sini oleh Ibnu Ajurum. Wahia salah satu asya, ada tiga. Pertama adalah kana dan saudarinya, yang kesemuanya adalah fiil, namun kategori fiilnya adalah fiil nakis. Berikutnya inna wa akhwatuha. Nah, inna dan saudarinya ini huruf. Tentu dia mabni dan tidak ada mahal atau posisi dari i'rab. Berikutnya yang ketiga adalah zonantu dan saudari-saudarinya. Zonantu dan saudari-saudarinya. Nah, zonantu di sini dia fiil sama fa'il. Namun fiil di sini fiil muta'adi yang muta'adinya kepada dua maf'ul. Muta'adi itu artinya butuh kepada maf'ul ya. Istilah linguistiknya adalah transitif. Kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang butuh kepada objek. Kalau di dalam bahasa Arab berarti fiilnya fiil muta'addi sebutannya. Nah, terkadang dalam bahasa Arab itu ada fiil muta'addi yang butuh kepada satu objek saja, dan terkadang ada fiil muta'addi namun dia butuh kepada dua objek atau dua maf'ul. Dan tentu nanti maknanya berbeda meskipun bentuknya sama. Ya, meskipun bentuknya sama. Ketika fiil ini butuh kepada satu maf'ul, bentuknya sama. Kemudian ketika fiil tersebut butuh kepada dua maf'ul, bentuknya sama. Namun nanti yang membedakan adalah maknanya. Nah, di sini ada catatan di nomor 4 dari Penta'alik Syekh Hamad bin Sabit Al-Usabi. Silakan dibaca catatannya. Oke. Hadzal babu ma'qudun li dzikril awamili allati tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari. Fatugayyiruhuma wa tansakhu hukmahuma as-sabiqa. Hadzal babu, bab ini yaitu bab tentang amil-amil yang ad-dakhilah yang masuk alal mubtada'i wal khabar, atas mubtada dan khabar. Dia ini ma'qudun. Ma makna ma'qud? Ya, dia dibuat dibuat bab ini tentunya apa? Lidzikril awamil, untuk menyebutkan amil-amil allati yang tadakhulu, dia itu masuk alal mubtada, atas mubtada, wal khobar, dan juga khobar. Kemudian setelah amil-amil ini masuk, tughayyiru, amil tersebut mengubah huma keduanya. Maksudnya mengubah mubtada dan juga apa? Khobar. Wa tansakhu hukmahuma, dan menghapus hukum dari keduanya, yaitu hukum dari mubtada dan juga khobar. As-sabiq, yang dimana hukum mubtada khobar itu telah kita ketahui asalnya rofa, rofa.
mubtada rofa, khobar rofa. Ketika amil ini masuk yang nanti menjadi bahasan kita saat ini, kesusunan mubtada khobar, maka dia menasakh hukum dari mubtada khobar tersebut. Walihada tusamma an-nawasikha. Nah, oleh karena ini, amil-amil ini dinamakan apa? Dinamakan nawasikh. Nawasikh itu jamak dari apa? Jamak Nah, dari nasikh. Nasikhun. Oke. Nasikhun. Ini mufradnya, sedangkan jamaknya itu adalah apa? Nawasikh. Nasikh artinya yang menghapus, kalau nawasikh ya jamak dari yang menghapus. Ya. Wahya ala thalathati aqsamin, dan dia ada tiga pembagian di sini. Yang pertama, amil ma yarfa'ul mubtada, yang dia itu merofakkan mubtada, dan jangan dikira kan udah rofa mubtada, betul. Namun dia nanti apa? Mengubah asalnya mubtada tapi malah menjadi isimnya si amil tersebut. Ketika si mubtada dirofakkan kembali. Tapi dirofakkan kembali bukan untuk mempertahankan dia menjadi mubtada, melainkan untuk mengubahnya menjadi isim dari amil yang merofakkan dia. Sekaligus wayan sibul khobaro. Nah, di sini menghapus apa? Menghapus hukum khobar yang asalnya rofa kemudian menjadi nasab wayansub. Dan itu amil apa? Kana dan saudarinya. Maka kita katakan kana dan saudarinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Isim itu yang asalnya mubtada. Kita lihat di sini contohnya adalah kana Muhammadun qaiman. Kana Muhammadun qaiman. Sebelum masuk kana qaiman ini rofa dengan domah Muhammadun qaimun. Muhammad mubtada qaimun khobar. Tapi ketika sudah masuk kana, qaimun berubah menjadi qaiman. Muhammadun yang tadi menjadi mubtada dia, tapi sekarang rofanya bukan lagi dia menjadi mubtada, tapi rofanya dia menjadi isimnya kana. Berikutnya, adzani yang kedua adalah amil yang dia itu mayan sibul mubtada'a. Dia yang menasab mubtada nih, berarti kan menghapus hukum mubtada. Ya, yansib, yansibu al mubtada'a. Nah, yang berikutnya wayar faul khobaro. Setelah dia menasabkan mubtada, dia merofakkan khobar. Tetapi dia mengubah khobar di sana itu bukan lagi khobar untuk si mubtada, melainkan khobar untuk amil yang menasabkan mubtadanya. Nah, nanti mubtada yang dinasabkan itu menjadi isim dari amil tersebut. Yang kedua ini amil apa dia? Inna dan saudarinya. Contoh di sini inna Muhammadan qaimun. Muhammadan ya, asalnya Muhammadun. Muhammadan isimnya inna. Qaimun khobarnya siapa? Bukan khobar Muhammad, tapi khobar inna. Berikutnya yang ketiga, as-salis. Yang ketiga, mayan sibul mubtada'a wal khobara ma'an. Nah, ini ada amil yang menasabkan mubtada, kemudian menasabkan khobar juga secara bersamaan. Ini yang dimaksud dengan apa? Zona dan saudarinya. Zonan ini maksudnya adalah udah zonan tu begitu. Lafal tu di sini menjadi fa'il. Berarti fiil-fiil di sini yang masuk ke mubtada khobar, dia adalah fiil yang menasabkan dua maf'ul. Sehingga ketika mubtada dan khobar itu diubah menjadi nasab, berarti keduanya menjadi apa? Maf'ulnya si zona dan saudari-saudarinya. Lihat di sini contohnya. Zonantu Muhammadan qaiman. Muhammadan qaiman, Muhammadan menjadi maf'ul pertama untuk zonantu dan qaiman menjadi maf'ul sani, maf'ul kedua untuk zonantu. Kita masuk
secara rinci ke amil yang pertama dulu, yaitu kana dan saudarinya. Fa'amma kana wa akhwatuha dan maka adapun ya kana dan saudarinya ini aina zairuha fil amal. Nazairuha fil amal. Pembahasan kita dalam amalan. Nah, ini nazairuha fil amal berarti saudari-saudarinya itu sama dalam hal amalan. Nah, gitu ya. Saudari-saudarinya si Kana ini sama dalam hal pengamalannya. Kalau bentuknya mah beda dong dari Kana. Nanti kita akan lihat. Oke. Berikutnya fa innaha tarfa'ul isma. Sesungguhnya Kana itu dan saudari-saudarinya merofakkan isim. Apa sih maksud dari merofakkan isim itu? Alladzi kana mubtada'an. Nah, isim di sini yang dirofakkan oleh Kana dan saudarinya sebelumnya adalah mubtada. Wa yusamma ba'da dukhuliha dan dinamakan setelah masuknya si Kana dan saudarinya ismaha. Nah, ketika Kana dan Kana dan saudarinya ini masuk ke mubtada, maka mubtada menjadi isimnya si Kana dan saudarinya. Berikutnya juga Kana dan saudarinya ini bukan hanya merofakkan isim atau merofakkan mubtada, tetapi juga menasabkan khobar. Apa maksud dari menasabkan khobar? Ay alladzi kana khobaron lil mubtada. Nah, sebelum masuknya si kana, khobar itu khobarnya si mubtada. Tetapi ketika sudah masuk kana, meskipun tetap pada asalnya yakni tetap di rofa, tetapi peruntukannya berbeda. Khobarnya bukan lagi untuk si mubtada, tapi khobarnya untuk si kana dan saudarinya. Maka di sini dikatakan wa yusama ba'da dukuliha khobar. Dan dinamakan setelah masuknya kana dan saudarinya adalah khobarnya kana dan saudarinya. Apa saja sih saudarinya kana? Nah, tentu ada kana itu sendiri. Nah, saudarinya ada amsa, ada asbaha, ada abha, ada zolla, ada bata, ada soro, ada laisa, ada mazala, manfaka, mafati, amabariha, madama. Nah, kita lihat saudari-saudari kana. Ini semuanya fiil ya, teman-teman semua. Kana dan saudarinya adalah fiil. Berarti fiil itu kan dia bisa bertasrif. Bisa berubah bentuknya ke mudhari, ke amr. Karena yang ditaruh di sini baik zola, bata, soro. Nah, ini semuanya adalah bentuk madi. Nah, dia nanti ada yang punya bentuk amr, ada yang tidak punya bentuk amr, ada yang punya bentuk mudhari dan ada pula yang tidak punya bentuk mudhari. Makanya dikatakan di sini wa ma tasarrafa minha dan apa ya, dan apa-apa yang ditasrif darinya dari si saudari-saudari kana itu tetap dia memiliki fungsi yang sama. Apa fungsinya tadi? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Nah, seperti ini. Kana yakunu kun asbaha yusbihu asbi. Oke, kalau laisa udah jelas di sini. Dia tidak punya bentuk mudhari maupun bentuk amr. Dia hanya satu bentuk aja, yakni laisa. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat sekaligus sama maknanya. Kana yakunu kun, kemudian asbaha yusbihu. Oke. Kana yakunu itu artinya bisa adalah bisa menjadi terkadang tidak diartikan. Berikutnya asbaha yusbihu itu maknanya apa sih? Maknanya nanti kita akan dapati di kitab. Namun kita bisa lihat di sini terlebih dahulu asbaha yusbihu berarti melakukan sesuatu di waktu pagi atau bisa juga dia bermakna menjadi yaitu menetapkan khobar bagi isimnya di mana waktu terjadinya di pagi hari. Kemudian amsa yumsi, nah melakukan sesuatu di waktu sore atau bisa juga dia diartikan menjadi. Bata yabitu melakukan sesuatu di waktu malam. Zola yazillu melakukan sesuatu di waktu siang. Kemudian untuk mafatia
Fatiha ini juga ada bentuk mudhoreknya yaftahu. Nah, kemudian ada mazala ma yazalu. Kemudian ma bariha ma yabrohu. Manfaka ma yanfaku. Ini semua maknanya sama, yakni al-istimrar. Dawam, selalu, masih, senantiasa. Begitupun madama. Namun madama ini nanti sedikit berbeda karena tuh tidak ada bentuk mudhari'nya, tidak ada tasrifannya begitu. Ya. Nah, untuk laisa ini sama seperti dama, tidak ada tasrifannya namun maknanya jelas berbeda. Laisa ini maknanya adalah penafian, nafi, maka sering diartikan tidak atau bukan. Nah, sekarang kita lihat tulisan penulis, tulisan pensyarah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi memaknai kana dan saudari-saudarinya. Kita baca dari kana dulu di sini. Wahia, kita dulu. Silakan ada yang mau baca. Kana wahia tadullu ala thubutil khabari lil ismi fi zamanil madi. Imma ma'al inqita'. Nah, kana ini adalah amil yang berfungsi untuk menunjukkan atas tetapnya khobarnya nanti lil ismi bagi isimnya si kana fi zamanil madi yang terjadi pada waktu lampau. Imma ma'al inqita'. Imma ma'al inqita. Bisa juga disertai inqita, putus. Nahwu kana, contoh di sini. Kana asyaikhu syaban. Nah, ini kan dia menunjukkan apa? Menunjukkan khobarnya tetap bagi isim di waktu kapan? Di waktu lampau. Dan sudah inqita. Sudah apa? Sudah inqita. Inqita berarti kan nggak bisa balik lagi. Nggak istimror maknanya itu terkait inqita. Kana syekhu syabban. Itu laki-laki tua, dulunya muda. Itu arti dari kalimat kana asyikhu syabban. Kemudian ada yang dia subutul khobar lil ismi fi zamanil madi, tetapi ma'al istimror, bukan ma'al inqita. Nah, ini. Ya. Ketika dia terus-menerus, meskipun terjadinya dulu, tapi masih terus berlangsung hingga kini. Dan menggunakan kana. Nahu qawlihi ta'ala. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanallahu ghafurur rahimah. Di sini menandakan bahwasanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala sungguh dari sejak dulu hingga kini senantiasa terus ghafuran. Yakni apa? Maha pengampun, rahimah, penyayang. Karena itu yang ditetapkan kan? Karena Ghafur, Rahim, sifat bagi Allah ditetapkan. Karena sebab Ghafur dan Rahim ini menjadi khobar untuk ya, untuk isimnya. Nah, ini Allah. Bagi Allah ditetapkan. Nah, namun di sini maknanya adalah istimror, bukan inqita. Nah, jadi terkait mal istimror itu aikana fi zamanil madi. Nah, karena pada zaman yang lalu itu walayazal. Walayazal ini tadi layazal nih. Layazal ini adalah bentuk dari fiil madinya mazalah. Kalau mudoreknya masuk penafian la gitu. Nah, terus menerus senantiasa. Lalu bagaimana kita mengirob kana? Karena kita irob kana fi'lun madin nasikhun, dia adalah fiil madi nasikh yang menasikh, dan kemudian tarfaul isma, ini fungsinya kita sebutkan juga dalam mengirab. Nah, kana adalah fiil madi nasikh yang merofakkan isim wa tansibul khobaro, dan juga menasabkan khobar.
Nah, kalau kita masuk ke contoh yang tadi karena Syekhu Syaban, maka asyikhu di situ ismuha menjadi isimnya kana, marfuun dia rofa, ya kan? Biha dengan kana wa alamatu rafihi dan tanda rofanya adalah ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Wa syaban khobaruha dan syaban ini adalah khobarnya kana. Namun dia nanti ditetapkan oleh kana bagi isim si kana. Nah, jelas ya khobar kana itu nasab. Maka di sini kita katakan syaban mansubun. Isim yang di atau kata yang dinasab. Biha dengan kana wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah ala akhirih. Wakis ala hadzal i'rabi baqiyatal amsilati. Dan kiaskanlah sisa contoh yang lain di atas ya i'rab yang baru saja dicontohkan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Coba berarti Anda minta satu orang. Nah, karena kan belum ada nih i'rabnya wa kana Allahu ghafurur rahima. Beliau hanya meletakkan i'rab dari contoh kana Syekh Syabban. Oke, coba siapa yang mau meng'irab wa kana Allahu ghafurur rahima? Enggak apa-apa sambil nyontek peng'iraban kana Syekh Syabban. Silakan. Mohon izin Ustaz. Fadal, Eh, Arif. Kana fi'lul madhi Fi'lun madin. nasib fi'lul Tanwin, madhi tanwin. Mm-mm. fi'lun madhin Fi'lun madin, na- fi'lun madin. fi- fi'lun madhin Iya. nasihun tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Watan sibul khobaro. Harokat akhir jangan ditinggal. Khobar. Watan Ya. sibul khobaro. Allah Allahu Iya. Ismul ismul jalal. Ismul jalalah jalal Allah. Ismul jalal marfu'un. Allah. Man marfu. Ismuha. Kita katakan apa? Ya. Ismuha. Ismuha Marfu'un marfu'un biha. biha wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu dhammatu dhahiratu ala akhirih Ya. Terus gofuron. wa ghafuran khoba khobaruha mansubun biha wa alamatun nas nasbihi Wa alamatu. Tu-nya tidak ditanwin. oh, Wa alamatu wa, nasbihi. wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirati Hmm. ala akhirih. Al-fathatu az-zahiratu. Oh, al-fahat. Oh ya, anu. Al-fathatu az-zahiratu. Al-fathatu adzahiratu ala akhirih. Oke, stop. Rahimannya nanti saja. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Oke, baik, kita lanjut. Catatan yang nomor 5 nih, yaitu amsa. Amsa wahiyya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil masa. Yaitu amsa menunjukkan atas tetapnya khobar bagi isim fil masa terjadi pada waktu sore. Contohnya amsa Zaidun goniyan. Zaid di waktu sore adalah kaya, orang kaya. Kemudian yang keenam, catatan yang keenam setelah amsa berarti adalah asbaha. Asbaha tadulu ala subutil khobari lil ismi fis sobah. Nah, menunjukkan atas tetapnya khobar bagi isim fis sobah pada waktu pagi hari.
Nahwu contohnya asbahal bardu syadidan. Nah, di pagi hari al bardu syadidan. Dingin, sangat dingin sekali. Nah, menetapkan syadidan nih untuk si barat dingin. Namun terjadinya di pagi hari karena kita menggunakan saudari kanannya asbah. Berikut setelah asbah adalah abha. Catatan nomor 7. Wahia tadullu ala thubutil khabari lil ismi fit duha. Ah, menunjukkan atas apa? Tetapnya khobar bagi isim terjadinya pada waktu duha. Contoh di sini adha at-talibu nasyiton. Apa artinya di sini? Karena nasyiton adalah khobar untuk adha, dia ditetapkan bagi siapa? Bagi isimnya adha, yakni bagi talib. Namun terjadi pada waktu duha ini. Nah, pada waktu duha, seorang pelajar atau pelajar tersebut nasyiton, rajin. Yang kedelapan, kita baca zolla. Ya. Wahia tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil lail. Nah, zolla, zolla yang kedelapan. Afwan. Zolla ya. Zola nahar. Wahia tadullu ala thubutil khabari lil ismi fi jami'in nahari. Nah, zola itu dia menunjukkan atas apa? Tetapnya khobarnya lil ismi bagi isimnya dia fi jami'in nahar pada seluruh siang. Nahu contoh zola Muhammadun shaiman. Zola Muhammadun apa? Shaiman. Gitu. Nah, pada siang hari Muhammad itu shaiman adalah orang yang berpuasa. Berikutnya bata wahya tadulu ala thubutil khabari lil ismi fil laili. Bata menunjukkan atas tetapnya khobar bagi isim pada waktu malam. Contohnya nahwu contohnya bata Khalidun sahiron. Nah, pada waktu malam Khalid itu apa? Sahiron. Ya, begadang lah istilahnya begitu. Kemudian yang ke-10 adalah soro. Wahia tadulu ala tahawuli walintiqali. Tahawul, ini makna dari soro apa? Tahawul, yakni mengubah, ya, yakni adanya suatu perubahan, adanya suatu perubahan si khobar itu dari isimnya. Nah, wal intiqal perpindahan bentuk, bisa perpindahan bentuk. Maka contohnya di sini adalah sorol ma'u saljan. Air itu berubah menjadi salju. Berikutnya laisa. Laisa wahya tadulu ala nafyil khabari anil ismi. Ini makna dari laisa. Nah, ya. Laisa itu menunjukkan atas menafikan khobar dari isim. Berarti khobarnya dinafikan dari isimnya. Laisa bakrun fahiman. Berarti apa? Faham ini dinafikan dari bakrun. Ya, berarti bakr bukan orang yang faham. Bisa juga kita terjemahkan demikian. Berikutnya, mazala. Mazala. Oke. Wahadihi wassalathah allati ba'daha tufidu mulazamatal khabari lil ismi. Ini maknanya nih. Nah, dan ini maksudnya mazala wassalathah dan tiga saudari kana setelah mazala, walaupun tadi sudah kita singgung, nah, itu dia punya pemaknaan yang sama. Mazala, manfaka, mafatia, mabariha. Sampai sini ya. Kalau catatan nomor 13 itu khusus untuk madama saja nanti. Nah, ini. Nah, ini pembahasan langsung jadi satu. Di catatan nomor 12. Wala Buddha. Nah, untuk saudari kana yang empat ini, apa saja tadi? Mazala, mafatia, mabariha, manfaka. Dia harus an yataqaddamaha nafyun au shibhuhu. Harus didahului dia itu oleh apa? Oleh penafian atau yang serupa dengan nafi.
Contohnya mazala Zaidun tawilan. Artinya apa ini? Zaid senantiasa tawilan, tinggi. Berikutnya manfakka amrun aliman. Apa artinya? Amar senantiasa masih Berilmu. alim, masih berilmu. Berikutnya mafatiha Khalidun muhsinan. Apa artinya? Hmm, Khalid senantiasa orang yang melakukan kebaikan. Betul, lanjut. Wa ma bariha Muhammadun jalisan. Nah, artinya Muhammadun Muhammad masih masih duduk. Orang masih duduk. Berikutnya madama. Untuk madama ini beda. Nah, kalau mazala, mafatia, manfaka, mabariha itu ma-nya itu manafi, teman-teman. Ingat baik-baik, ma-nya itu manafi karena kan di antara syaratnya adalah apa? An yataqaddamaha nafiyun au shibhuhu atau yang serupa dengan penafian. Tapi kalau madama ma-nya bukan manafiyah, bukan. Kita baca dulu. Madama hiya tadullu ala istimraril khabar. Gitu. Dia menunjukkan atas terus-menerusnya khobar tersebut. Nah, agak-agak mirip dengan yang tadi ya, mazalah mafatiha mabariha manfaka. Karena memberikan faedah mulazamatal khobar lil ismu. Yang memberikan faedah ya kesenantiasaannya khobar bagi isim. Nah, cuman di sini untuk madama la budda an tataqaddamaha. Nah, ini juga tadi bacanya an ini kalau ini ya benar ya ayyataqaddamaha. Kalau ini an tataqaddamaha. Nah, harus didahului dengan apa? Dama itu ma al masdariyah az-zarfiyah. Ma-nya bukan ma nafiyah tapi ma masdariyah zarfiyah. Nahwu contohnya adalah la ashabuka madum ta'asiyan. La ashabuka madum ta'asiyan. Sama artinya juga masih karena kan istimror maknanya. Nah, apa yang istimror khobarnya nih? Madumta mana isimnya? Isimnya adalah nih tak di sini ya. Gitu. Saya tidak akan berteman denganmu selama. Nah, kita bisa artikan dia selama bukan masih. Ada selamanya. Nah, ini juga nanti bisa ditakwil dong ke masdarnya. Iya. Jadi takwilannya bagaimana? La ashabuka dawam, dawam. muddata dawamika begitu. Muddata dawamika asim. Baik. Lanjut di sini Al-Imam Najurum wa ma tasarrafa minha nahwu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbih wa asbih. Dan apa-apa yang diubah atau ditatsrifkannya. Saudari-saudari kana tadi ya. Contohnya kana bentuk madi, yakunu bentuk mudhari, kun bentuk amr. Nah, intinya bentuknya mau madi, mau mudhari, mau amr dia tetap memiliki fungsi yang sama, yakni tarfaul isma wa tansibul khabar. Begitupun asbah yusbi asbih gitu. Namun nanti kalau yang fiil amr ya fiil amr itu nanti isimnya domir mustatir. Nah, gitu. Contohnya apa? Kun aliman. Kun aliman. Mana isimnya? Isimnya domir mustatir. Wujuban takdiruhu anta. Aliman menjadi khobarnya. Takulu kana. Nah, ini kita baca dulu catatan nomor satu. Ai yang dimaksud dari ma tasarrafa minha artinya adalah ma tahawwala min hadhil af'al. Apa yang berubah dari fiil-fiil ini. Kal mudhari seperti bentuk mudhari'nya wal amri dan maupun bentuk amrnya. Nah, intinya apa? Ya'malu amalal madi. Dia beramal layaknya amalan ketika dia berbentuk fiil madi, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar minha. Nah, ini ya wa yarfaul isma wa yansibul khabara. Contohnya kana Muhammadun aliman. Ini kana fiil madi. Dia beramal merofakkan isim dan menasab khobar. Kemudian ketika dia berbentuk mudhari juga sama fungsinya. Wa yakunu Muhammadun aliman. Muhammad isimnya yakunu, aliman khobarnya yakunu.
Kemudian ketika fil amr juga sama wakun aliman. Bedanya apa di sini? Nah, bedanya nanti isimnya itu domir mustatir, bukan isim zohir. Seperti ketika dia berbentuk madi dan mudhari, beda enggak ya? Berikutnya asbaha zaidun nasyiton dan kemudian bentuk mudhari'nya yusbihu zaidun nasyiton. Nah, bentuk amarnya asbih nasyiton. Oke, fayakunu. Nah, bagaimana cara mengiraf fayakunu nih? Bentuknya kan mudhari'. Fi'lun mudhari'un nasikhun mutasarrifun. Kita bilang dia adalah fi'il mudhari' nasikh mutasarrif ya kan? Min kana. Nah, maksudnya adalah dia hasil tasrifan dari kana yang memiliki fungsi sama yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Wa Muhammadun kan kita pakai contoh wa yakunu Muhammadun aliman nih. Muhammadun ismuha marfu'un dia adalah isim yang dirofa biha dengan yakunu wa alamatu rafihi ad-dhammah az-zahirah dan tanda rofanya adalah dhammah zahirah. Wa aliman khabaruha khabarnya mansubun yang dinasab biha dengannya wa alamatu nasbihi al-fathah dan tanda nasabnya adalah fathah al-zahirah. Wa kun nih kalau fi'il amr bagaimana? Kun kita katakan fi'lu amrin nasikhun, fi'il amr yang menasikh, mutasarrif, min kana juga yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Namun isimnya wasmuha kita katakan mustatirun fihi. Dan wujuban karena takdirnya anta. Ya, dikatakan wujuban dia nggak bisa diganti dengan isim zohir. Nggak bisa. Kalau domir goib bisa diganti dengan isim zohir, makanya kita katakan jawazan. Baik. Wa aliman khobaruhu. Ya, khobarnya si kun. Mansubun dia dinasab bihi. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al-fathah az-zahirah. Wa mithluhu ma ba'dahu. Dan yang semisal dengannya apa yang setelahnya. Baik. Kita lanjut lagi di sini perkataan Sonif Al-Imam Najurun. Walaysa amrun syakhisan ini contohnya. Nah, ini Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usawi memberikan catatan terkait makna syakhison karena ada dua makna terkait syakhison. Nah, terkait i'rabnya, i'rabuhuma mislu i'rabikana asy-syekhu Syaban. Harfan biharfin. Plok ketiplok ya. Sama persis gitu pengirapannya. Berarti kita bisa i'rab laisa amrun syakhison gimana nih? Coba di i'rab. Laisa. Laisa, bismillah. Saya ujarin Ustaz. Nah, Laisa fi'lun madin nasikhun ترفع الاسم وتنصب الخبر. إلى هنا يكفي يا أستاذ. Enggak usah pakai mabni gitu. nggak خلاص يا usah, أستاذ. jangan. نعم Langsung cukup aja. عمرو. نعم عمرو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شاخصا خبرها منصوب بها وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره. Baik, barakallahu fiik. Kita lihat di sini tanbih syakhison itu bentuk isim fa'il kalau masdarnya adalah syukhus. Nah, syukhus ya'ti bimakna az-zahab, pergi. Jadi syakhison atau syukhus itu nantinya dia bisa bermakna zahab, bisa bermakna pergi, wa bimakna al-hudur, bisa juga bermakna hadir. Kalau hadir kan artinya apa? Datang. Bisa bermakna pergi, bisa bermakna datang. Kalau nanti ada yang bertanya, gimana caranya nanti untuk menentukan dari dua makna itu untuk syakhis? Kita lihat konteks syakul kalamnya bagaimana. Barakallahu fiikum. Nah, ini kita masuk ke sini dulu. Pembahasan kana dan saudarinya. Nah, ini mutasorifnya nih. Ketika dia bersambung dengan domir. Ini contoh kalimat mubtada khobar sebelum kemasukan kana. Nah, ya. Jadi dia ada tasrif lugawinya juga gitu. Huwa qaimun. Walaupun nggak semuanya. Walaupun tidak semua saudari kana. Begitu ya. Nah, maksudnya tasrif istilahi. Kalau untuk ini tasrif lugawinya semua saudari kana bisa ya. Semua saudari kana bisa untuk ditasrif lugawikan. Kita contohkan yang kana dulu ya. Nah, nah di sini kana qaiman.
Kana qaiman. Baik. Wa yakunu qaiman. Mana isimnya kana? Mana isimnya yakunu? Domir mustatir. Jawazan atau wujuban? Jawa, Jawazan. jawazan. Berikutnya, nih kalimatnya huma qaimani. Mereka berdua berdiri. Kemudian kemasukan kana jadinya apa? Kana. Nah, humanya langsung nyelip ke kana. Ditandai dengan adanya alif nempel di sini nih. Di naknya. Kana panjang. Qaimaini. Diingat-ingat ya. Kenapa qaimaini? Li'annahu mansub. Mansub. Karena nasab dan dia bentuknya musanna. Karena isim musanna itu kan tanda nasabnya dengan apa? Iya, Ya, Ya. ya yang di fathah eh, sebelumnya dan di kasroh yang setelahnya. Nah, wa yakunani qaimaini. Yakunani ini bentuk mudhoreknya nih, gitu. Berikutnya hum qaimuna jamak laki-laki, jamak muzakkar. Mereka berdiri. Kemasukan kana jadinya kanu qaimina. Kemudian mudoreknya yakununa qaimina. Oke, untuk goibah ya, goibah mufrodah. Nah, satu orang perempuan ya, ketiga nggak hadir. Dia qaimatun. Dia perempuan berdiri. Nah, di sini apa? Kanat qaimatun. Karena isimnya hia, jadi kasih tak nih. Alamatut taknis ya, tak sukun di sini. Nah, untuk mudhoreknya takunu qaimatun. Takunu qaimatun. Nah, isimnya qaimatan. oh Kok iya, afwan. apa Ah, ya? afwan ini Oh salah iya. nih. Saya kasih contoh. Nah, ini kanat qaimatan harusnya. Baik. Kanat karena nasab ya. Karena nasab. Kanat qaimatan dan takunu qaimatan. Berikutnya huma qaimatani. Jadinya apa? Kanata qaimataini yakunani qaimataini. Ini kasrohnya untuk hamzah ya, jangan bingung. Gunna sekarang gunna qaimatun. Nah, Ustaz, min fadlik, hmm? bukan untuk huma itu takunani. Min fadlik, Ustaz. Ma'dzirah. Huma yang ini ya. Nah, yang akhwat. Naam, Ustaz. Ya, takunani akhwat. Takunani qaimataini. Kemudian yang hunna qaimatun jadinya kunna qaimatin. Kenapa di sini di kasroh? Jam'ul muannas as-salim. Lah, kenapa Maksud, jamak muannats salim? maksud, Ya, jadi mansub. tanda nasabnya jamak muannats salim Kasroh. kasroh. Jadi qaimatin, betul ya. Kemudian ketika bentuk mudhari'nya yakunna, gitu ya. Nah, qaimatin. Ini kita kenal bentuknya dulu saja. Untuk perdalam i'rabnya nanti insya Allah. Berikutnya anta qaimun. Nah, masuk kana jadinya kunta. Kunta qaiman dan mudhari'nya takunu qaiman. Gitu ya. Berikutnya antuma qaimani. Nah, kamu berdua ini laki-laki ya. Kamu berdua laki-laki berdiri. Jadinya apa? Kun Untuma. ya, kuntuma qaimaini. Kemudian takunani qaimaini. Berikutnya antum qaimuna. Kalian.
Kalian ya, kalian berdiri. Jamak laki-laki, lebih dari 2 orang. Nah, masuk kana jadi kuntum. Kuntum. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada ayatnya kan, Khair ummah. kuntum khaira Ummatin Kuntin. ukhrijat linnas. Iya. Di surah apa itu? Di Imran. Di Imran ya, 110. Iya, nah ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum. Baik. Khaira. Kenapa khaira di fathah? Mansub. Iya, khobarnya kan. Khaira itu khobarnya Kabarnya kuntum. kan yang ditanya kenapa dia di fathah begitu atau kenapa dia di nasab. Nah, dia jadi khobarnya. Kuntum. Iya. Baik, berikutnya. Anti nih, anti. Anti qaimatun. Kamu perempuan berdiri. Kemasukan kana jadi apa? Kunti. Jadi apa? Kunti. Iya, kunti ya. Kunti qaimatan. Kemudian mudhari'nya takunu. Takunina. Takunina. Ya, nah. Takunina. Baik. Takunina qaimatan. Berikutnya. Antuma qaimatani. Kamu berdua perempuan berdiri. Jadinya kuntuma qaimataini. Kemudian yang mudhari'nya takunani qaimataini. Berikutnya yang antuna, kalian perempuan berdiri. Antuna qaimatun. Nah, jadinya apa di sini? Tun, Kuntunna. kuntunna qaimatin. Kemudian takununa qaimatin. Nah, Bisa takunna ya, Ustaz. bisa takunna. Ana. Ya. Ya, kalau seperti ini kan ya, ya kunna bisa takunna, takunna qaimatin. Baik, ya. Yang ana qaimun jadinya apa? Kuntu qaiman, akunu qaiman. Kalau nahnu, nahnu Eh, qaimun jadinya kunna. kunna. Begitupun saudari kana yang lainnya. Nah, namun untuk mazala itu nanti bukan zultu bukan, tapi maziltu. Seperti nama ya namu, paham ya? Tasrifannya. Nama itu kan kalau di tasrif lugawi kan kita masukkan domir ana. Jadinya apa? Nimtu, nimtu. Kita coba ambil di sini. Maziltu. Nah, saya masih saya masih seorang pelajar. Bahasa Arabnya apa? Maziltu Maziltu to dan Taliban. toliban. Ya, toliban. Gini bahasa Arabnya. Maknya mana Via? Isimnya, ya. Toliban menjadi apa? khobaruha. Kabar Khobar. majalah. Ya. Nah, isimnya apa nih? Nah, isimnya apa isimnya? Atta. Ini domir mutasil ini ya. Atta. Nah. Nah, atta. Kalau kita irob, manafiyah ya kan? Ziltu, Hmm, fi'lun madin, Nasib. nakisun. Nah, kalau mau kita lengkapi juga kita katakan mabniun ala sukun litisolihi ya bi domirin mutasilin Mutahar. atau bi domirin Mutahar. mutaharrikin gitu ya. Wata'u domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in ismuha isimnya si mazala
Ya. Kemudian taliban, nah tadi khobaruha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Sampai sini bisa difahami? نعم أستاذ فهمنا إن نعم شاء أستاذ. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini ada Ina dan saudari-saudarinya. Banyak nggak nih ya Ina? Lumayan. Oke. Ina kita gabung saja pembahasannya dengan zona. Taib, mungkin kita cukupkan dulu pelajaran kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jikalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفعنا أستاذ وإياكم في أمان الله. وأحسن الله إليكم. نعفى عن الله بعلمك يا أستاذ. Amin. Allahumma amin wa iyyakum jami'an.